Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari dibuka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, nikmat yang telah kita terima banyak dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat keimanan, dan kita senantiasa bermohon agar jangan terlepas iman ini sampai di penghujungnya dalam hidup ini, bahkan sampai nanti jumpa dengan Allah yang terakhir di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada kajian-kajian kita selain dari pengisian Ramadan sehingga terhenti secara rutin karena Ramadan dibahas berkenaan dengan bab siam dan Ramadan, maka kita kembali sekarang pada fiqhul berkenaan dengan fiqhul shalah, yaitu kitabus shalah, bab yang berhubungan dengan salat. Para jamaah, dari bahasan-bahasan mengenai salat ini sudah tersampaikan, di antaranya panjang lebar, yaitu dari mulai syariat salat yang ditetapkan melalui kitab Allah, Quran, sunnah Nabi, bahkan ijma' menjadi konsensus umat Islam. Lalu dari itu sejarah sholat, tarikhus sholat. Kemudian ada lagi dibahas tentang hukum tarikis sholat, hukum orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat. Bagaimana orang Islam yang tidak sholat. Lalu dibahas pula surutus sholat, syarat-syarat sholat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Setelah itu baru arkanus sholat, rukun sholat, atau faraiduha, fardu sholat. Rukun dengan fardu itu sama kedudukannya, ya, sama-sama kuat makna atau istilah itu. Kecuali kata wajib menurut Hanafi itu di bawahnya. Tapi pendapat selain Hanafi, rukun sholat, fardu sholat, wajib sholat itu sama kedudukannya. Oleh karena itu, mengetengahkan hal ini, maka didahului oleh pandangan Hanafi. Sehingga bagaimana Hanafi memperhatikan rukun atau fardu-fardu sholat ini. Menurutnya, menurut ulama-ulama Hanafi, kemarin sampai di sini bahasan kita ya, dari rukun atau fardu sholat menurut Hanafi. Nanti rukun fardu sholat menurut selain Hanafi. Selain Hanafi itu ya mayoritas. Bahkan nanti akan dibahas pula arkanus sholat muttafaq alaih, rukun sholat yang disepakati. Jadi bahasan ini diklasifikasikan ada 3 ya. Rukun sholat menurut Hanafi, terus rukun sholat yang selain Hanafi, menurut selain Hanafi. Kemudian ditutup nanti rukun-rukun sholat yang disepakati oleh semua pendapat. Sehingga ada dipilih, diperes lagi. Diperes nanti jadi 11. Para jamaah yang dimuliakan Allah,
Hanafi menuturkan rukun sholat atau fardu sholat itu cuma 6. Takbir, terus berdiri, membaca Quran, rukuk, sujud, duduk yang terakhir. Begitu simpulannya ya, yang sudah dibahas. Namun, selain dari rukun sholat sangat minim ya, menurut Hanafi cuma 6. Tapi ada lagi yang di bawahnya rukun itu istilahnya wajib. Ini yang membedakannya pendapat Hanafi dengan pendapat-pendapat yang lain. Sehingga ada wajibatus sholat. Wajib sholat. Jadi ada rukun-rukun sholat, ada wajib-wajib sholat. Wajib-wajib sholat ini yang banyak, ada samaniyatu asyara, 18. Menurut di kalangan ulama Hanafi. Jadi kalau tadi rukun itu cuma minim, paling sedikit jumlahnya dibanding yang lain. Tapi begitu bicara wajib sholat ada banyak jumlahnya, 18. Apa saja 18 itu? Kemarin sudah disampaikan sampai di nomor 3 ya, kalau tidak salah. Ini yang karena terjedah oleh kesempatan siam, bahasanya bahas siam, sehingga tertunda. Dari wajib-wajib sholat menurut Hanafi 18, antara lain ibtidahus sholat bilabdin Allahu Akbar. Itu ya. Membuka sholat dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Itu membukanya dengan Allahu Akbar itu wajib, gitu ya, wajib sholat. Kalau takbiratul ihram itu memang pembuka sholat ya, dalam keadaan berdiri, gitu ya, dalam keadaan berdiri itu fardu. Kalau membukanya dengan ucapan Allahu Akbar itu wajib. 1, 2, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah itu menurut Hanafi wajib, termasuk dari bagian kelompok wajib-wajib sholat. Nomor 2, membaca Al-Fatihah. Sementara selain Hanafi mengatakan membaca Al-Fatihah itu rukun dari setiap rakaat, itu menurut Syafi'i secara mutlak. Tapi kalau menurut Maliki itu fardu selain makmum. Jadi kalau makmum Al-Fatihah itu tidak rukun. Kalau makmum itu komentarnya Maliki. Tapi Al-Fatihah itu menjadi rukun setiap orang yang sholat, likulli musallin, imaman, makmuman, munfaridan. Itu pendapatnya Syafi'i. Tapi kembali lagi ini karena pembagian menurut Hanafi. Hanafi mengatakan baca Al-Fatihah itu cuma wajib. Alasannya karena tidak disebutkan dalam Al-Quran yang secara pas ya nunjuk bahwa disuruh baca Al-Fatihah. Itu dalilnya di Al-Quran tidak ada. Ya, surat apa, ayat berapa ada. Lah yang menyuruh sholat itu membaca Al-Fatihah hadis, ya hadis. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Makanya kedudukannya di sini menjadi ketentuan hanya wajib sholat, bukan rukun sholat. Itu komentarnya Hanafi. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, tapi pendapat selain Hanafi itu Al-Fatihah jadi rukun. Ya. Mengapa? Ya karena begini. Selain Hanafi, kata-kata rukun, fardu, wajib itu sama kedudukannya. Hanafi membedakan sedikit. Kalau tidak ada dalilnya dalam Quran, itu tidak sampai tingkat rukun. Hanya wajib. Sama dengan gini, dulu ketika membahas tentang macam-macam wudhu. Itu kalau Hanafi menyebutkannya ada 5, wudhu fardu,
wudhu wajib gitu. Wudhu sunnah. Terus ada wudhu haram. Ya. Ada wudhu makruh, ada wudhu haram. Ini pembagian menurut Hanafi. Kenapa ada wudhu wajib? Kok ada wudhu fardu? Ya, wudhu fardu itu karena ada dasarnya dalam Quran. Wudhu untuk setiap sholat orang yang batal. Wudhu wajib, wudhu untuk orang tawaf. Ya, yang tidak punya wudhu atau berhadas itu wajib ketentuannya. Ya, di bawahnya ya, fardu wajib. Kenapa untuk tawaf dikatakan wudhunya wajib? Karena tidak ada dasarnya dalam Quran. Sedangkan wudhu untuk sholat itu ada dasarnya dalam Quran. Maka dinamakan wudhu fardu. Nah, sama dengan ini sholat ya. Al-Fatihah itu tidak fardu atau rukun, tidak. Menurut Hanafi. Tapi wajib. Wajib. Jadi kalau ada orang sholat tidak membaca Al-Fatihah, itu dosa. Tapi sah sholatnya. Sholatnya sah. Wih ini ya Hanafi. Asal ada apanya? Asal ada Al-Qur'annya. Karena di Quran itu Allah hanya mengisyaratkan faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang kamu mudah dalam Quran. Tidak mesti Al-Fatihah. Walaupun inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, itu sudah sah. Karena Allah menyuruh bacalah yang kamu mudah dari Al-Quran. Al-Fatihah belum hafal karena panjang ya. Terus saya si pendek dewe wis ngono. Inna a'taina, iya bisa. Asal ada Al-Qur'annya. Hadirin para jamaah, selain itu kenapa juga tidak Al-Fatihah? Karena ketika Rasulullah mendapati orang Badui atau A'rabi, orang A'rabi, orang yang dari gunung ya, dari jauh, itu ketika sholat ditegur terus oleh Rasulullah sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah membenarkan, begini sholat itu. Apa kata Nabi? Bertakbirlah setelah kamu mencari kiblat. Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Sesudah takbir, bacalah apa yang kamu mudah dari Al-Quran. Andaikan Al-Fatihah rukun, bacalah Al-Fatihah. Gitu. Rasulullah tidak ngomong Al-Fatihah kepada orang ini. Ini orang yang pemula, ya. Nih. Orang Arab Badui. Wis kon saisomu teko Quran ngono. Karena di Quran sendiri Allah menyuruh faqra'u ma tayassara min gitu. Ini ya, sehingga Al-Fatihah itu kedudukannya wajib sholat, bukan rukun sholat menurut Hanafi. Tapi wa qala al-jumhur inna qira'atul Fatihah ruknun fi kulli raka'atin minar raka'atis shalah. Ini pendapat selain Hanafi. Al-Fatihah itu rukun dari setiap rakaat di dalam rakaat-rakaat sholat. Begitu menurut Syafi'i, sehingga disebut hiya ruknun mutlaqon. Al-Fatihah itu rukun mutlak likulli musallin, setiap orang yang sholat. Apakah sholat sendiri? Apalagi sholat sendiri. Imam, ya imam. Makmum, sekalipun makmum, harus ada Al-Fatihahnya. Itu komentarnya Syafi'i. Tapi kalau Maliki, kalau makmum masih tidak mau Al-Fatihah, tidak mau apa. Karena jadi makmum. Lebih-lebih kalau makmum jahar, ya, seperti subuh itu kan jahar. Makmum nggak di Al-Fatihah, tidak mau apa. Karena sudah dibaca oleh imamnya. Itu karena imam itu menanggung
menanggung makmum imam itu. Maka disuruh pilih imam yang baik, bacaan Al-Fatihahnya yang benar, gitu mau, ya. Istilahnya dalam hadis, aqra'uhum li kitabillah, yang menguasai kitab Allah baru maju jadi imam. Karena ini menanggung. Hadis Rasul mengatakan al-imamu dhaminun, imam itu menanggung. Nanggung jamaah sak masjid iki. Masih makmum gak iso muni plus yo. Wis melok angin wis jadi. Makanya upayakan berjamaah, jangan sholat sendiri 5 waktu itu. Ya, salah gak iso ngaji, sholat dewe kon, wasoro kon. Ya, dipetani kok nilainya so, ya apa ya Mas. Tapi kalau ikut berjamaah masih tidak iso oleh pahala berjamaah, ya Allah. Katut ini seret. Oh. Kok iso? Imam yang nanggung, Masya Allah. Yo, gak iso ngaji berjamaah wae. Sambil belajar meningkatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan alaikum bil jamaah, ngono kan. Hendaklah kamu itu berjamaah, ya. Fa innama ta'kulud di'bul ghanamal qasiyah, karena sesungguhnya serigala akan memangsa makan kambing sendiri yang sendirian. Kalau kambing banyak serigala takut. Kumpul lagi wedi. Nek ijenan kon caplok kon. Nah, itu isyarat ibarat setan, Pak. Kalau mbedek orang sendiri sholat, kontek kon mbek setan kon. Sak masjid ini setan, wah repot iki ngono. Karena ganjarannya jamaah. Ini keutamanya, iya kan? Salah nek iso ngaji, salat dhewe berat, ya. Makmum ae ngono, masyaallah. Makanya imam dipilih yang menguasai, paling mampu dari semua yang ada ini, gitu. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, itu hadis Rasulullah SAW mengatakan. Para jamaah, baik, nomor 3 sekarang ya. Itu tadi Al-Fatihah itu menurut Hanafi wajib, ya. Tapi menurut jumhur rukun. Berarti ya sebaiknya ya maca Al-Fatihah, ya kan? Iya, wajib kan dosa nek ditinggal ya, masih sah salat itu dosa lah. Nek rukun harus, kalau nek ana Al-Fatihah gak sah. Tapi ada muncul pendapat-pendapat kalau berjamaah ditanggung imam, ngono kan. Nek salat sendiri kan. Kemudian nomor 3, qiraatus suratin ba'dal Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Itu menurut Hanafi hukumnya, ketentuannya wajib, termasuk wajib-wajib sholat. Ya, yajibu qiraatus suratin qasiratin. Jadi wajib di sini membaca surat, qiraat surat ini yang pendek. Kalau sak 30 juz kan enggak wajib, ya pendek. Pokok ono surate ngono ya. Kal Kautsar, seperti halnya surat Al-Kautsar 3 ayat, ya. Pendek itu kan. Wa huwa 3 ayatin qisar. Itu 3 ayat pendek Al-Kautsar. Kemudian takduru bi 30 harfan, atau diperkirakan kalau tidak bisa sampai 30 huruf. Ya, surat pendek itu kira-kira ya ada 30 huruf. Hitung coba. Inna a'tainakal kautsar fasol, terus itu. Ya. Seperti misalnya kaqaulihi ta'ala tsumma nadhar tsumma abasa wa basar tsumma adbar wastakbar. Ini itu sudah dianggap 3 ayat pendek ini. Summa nador, summa abasa wa basar.
thumma adbara wastakbar. 3 ayat itu kan. Pendek. Tapi sebaiknya satu surat yang pendek ngono. Kalau ini kan pendek-pendek diambil dari potongan-potongan surat. Itu sudah boleh. 3 ayat yang pendek. Atau ayatan tawilah, membaca ayat satu ayat tawilatan yang panjang seperti ayat kursi. Itu termasuk ketentuan hukumnya wajib. Surat pendek atau ayat panjang seperti ayat kursi. Au ayatain atau 2 ayat ya. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Itu setelah ayat kursi ada begitu, itu 2 ayat, sekdawan ayat kursi 1 ayat, gitu ya. Ini. Itu 2 ayat, 1 ayat yang panjang atau 2 ayat. Kira-kira kalau digabung 2 ayat atau ayat yang panjang itu bimiqdari 30 harfan, diperkirakan 30 huruf. 30 huruf kalau dihitung. Baik para jamaah, ini nomor 3 ya, yang termasuk dalam kategori wajib di dalam ketentuan sholat. Ya, ingat-ingat ini masih komentarnya Hanafi ya, belum mendapat yang lain. Ini bicara mulai rukun tadi. Rukun cuma 6 nih Hanafi, tapi dibalik dari rukun itu ada wajib sholat. Sekarang dalil wajibnya apa? Dalil wajibnya membaca surat itu setelah Al-Fatihah kok dianggap wajib? Nanti jumhur mengatakan sunnah. Coba, dalil wajibnya apa? Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, Ahmad, wa Abu Ya'la dan seterusnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan amarona an naqra'a bi fatihatil kitab wa ma tayassara. Kami para sahabat ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri, disuruh oleh Nabi an naqra'a bi fatihatil kitabi wa ma tayassara, agar kami membaca Al-Fatihah dan apa saja yang mudah bisa dari selain Al-Fatihah, dari Quran. Jadi ini sejajarkan kan, Al-Fatihah dan apa saja selain Al-Fatihah, surat atau ayat yang kamu kuasai, kamu mudah. Berarti kalau gitu perintahnya Al-Fatihah dengan surat setelah Al-Fatihah itu sama kedudukannya. Sama-sama diperintah oleh Rasulullah. Jadi kalau Al-Fatihah itu dihukumi wajib, berarti surat ini ya wajib berdasar hadis ini. Oh, ini ya. Karena itu amarona, kami diperintah, disuruh, wal amru lil wujub. Kaidah usulnya perintah itu menunjukkan wajib. Kalau Al-Fatihah hukumnya wajib, maka baca surat sesudah Al-Fatihah itu juga wajib. Karena bunyinya amarona an naqra'a bi fatihatil kitab wa ma tayassara, gandeng waunya wau ma'iyah. Waunya kepada perintah itu. Di 2 ini disuruh baca Al-Fatihah dan surat atau ayatmu. Berarti kedudukannya sama. Kalau Al-Fatihah hukumnya wajib, ini surat aja wajib. Tuh, karena sama-sama diperintah oleh Rasulullah. Ini cara pengambilan dalilnya. Para jamaah waqala al-jumhur, namun jumhur mayoritas selain Hanafi ya, itu menuturkan tusannu qira'atu suratin
au ayatim ba'dal Fatihah. Disunnahkan baca surat atau ayat-ayat sesudah Al-Fatihah. Itu surat atau ayat yang dibaca sesudah Al-Fatihah itu sunnah, tidak wajib. Ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur, kalau empat madhab ini madhab dunia Islam ya, diakui oleh sak donya ini. Sak donya Islam ya, duduk sak donya wong non Islam. Wong non Islam gak ngerti iki ngono. Ya wong Islam, kadang-kadang wong Islam juga gak ngerti iki, kan. Nek gak gelem ngaji, gak ngerti, kan. Nek gak gelem ngaji ya ndak kero ya. Nih, ini empat madhab yang diakui oleh dunia Islam. Kalau empat ini Hanafi, ini tiga ini masuk pendapatnya yang sama, ini masuk namanya jumhur, mayoritas. Hanafi membaca surat atau ayat sesudah Al-Fatihah itu wajib. Tapi tiga madhab ini, mayoritas ini, baca surat atau ayat sesudah Al-Fatihah itu sunnah. Kebanyakan kita iki kan, ya kan? Ya kan. Kadang enggak maca surat, enggak wajib kok, ya kan? Sunnah ya ndak apa-apa ngono kan. Para jamaah, di sini. Kenapa kok sampai beda ngono? Ada dalil, makanya dalil itu kan banyak dalil. Sehingga ini ditangkap ini. Berdasarkan liqauli Abi Hurairah. Pendapatnya Abu Hurairah, sahabat Rasulullah. Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan begini, fi kulli salatin yaqra. Pada setiap salat itu membaca Quran. Ya, mesti ono Quran ya, Rek. Pokok ono salat iku kudu ono Quran iki. Kate ono wong salat dak ono Qurane coret iku. Ya. Maka salat itu jadi nilainya tinggi karena ada bacaan Qur'annya. Ini harus dicatat ini ya, dicatat ya. Sampeyan salat gak ono Qur'ane coret, Pak. Gak ono Qur'ane blas ini ya. Ngadeg tok ngene ya. Coret. Kecuali berjamaah makmum ya. Ini karena ono sing nanggung imam ya. Ini salat dhewe gak iso. Kudu ono Qur'ane walaupun sedikit ya kan. Walaupun sedikit. Kudu ono Qur'an. Ini fi kulli salatin yaqra. Setiap salat itu membaca. Baca yaqra itu qiraah itu baca Qur'an. Fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami bacakan kepadamu, kata Abu Hurairah. Wa ma ukhfiya anna akhfayna ankum. Dan apa yang disembunyikan, tidak diapa-apakan oleh Rasul kepada kami juga sembunyikan padamu, kata Abu Hurairah. Wa illam tajid ala ummil Quran ajza'at. Dan jika kamu tidak melebihkan dari Al-Fatihah, Ummul Quran, ajza'at, itu sudah boleh. Oh, di sini. Jadi, kalau kamu tidak menambah, tidak lebih, gak ada lebihane dari Quran, Ummul Quran Al-Fatihah. Ajza'ta atau ajza'at, itu sholat sudah boleh. Wa in jidta fahuwa khair. Dan kalau kamu lebihkan, nambahi sesudah Ummul Quran Al-Fatihah itu surat atau ayat, fahuwa khairun, maka itu lebih baik. Ya. Ada orang salat tak pakai surat Al-Fatihah tok, boleh, sudah cukup. Tapi nek ditambahi mana? Ya, setelah Al-Fatihah itu surat atau ayat di Quran yang lain, itu fahuwa khairun, itu lebih baik. Berdasar ini hadis, berarti baca surat sesudah Al-Fatihah itu sunnah.
Gak harus. Ya. Iya. Nilainya lebih baik ngono. Ya. Oh, di sini. Ini yang dipegang dipakai oleh jumhur. Nah, ini jumhur. Ini Hanafi, ini jumhur. Tapi ini karena couplingnya pembahasan ini dimulai pendapatnya Hanafi kan. Ketika membahas rukun-rukun ini, nah ini kita sampaikan Masya Allah. Ini Hanafi ku ngene. Nek rukune titik jumlahnya wajib-wajib sholat banyak. Yang dianggap wajib dalam sholat. Nomor 3, nomor 4 sekarang. Nomor 4. Nomor 4. Yajibu qira'atus surati fi raka'atainil awalayaini minal fardhi 'alal madhab. Nomor 4, wajib membaca surat itu di 2 rakaat yang awal dari sholat fardu. Ya. Dari sholat fardu. Begitu madhab Hanafi. Jadi baca surat dianggap wajib itu cuma di sholat fardu 2 rakaat awal. 2 rakaat berikutnya misalnya sholat isya, ya kan ada 4 rakaat ya. Ini kan 2 rakaat, ini 2 rakaat. Ini yang pertama, ini ono Al-Fatihah dan suratnya, ya. Baca suratnya itu wajib. Sedangkan 2 rakaat berikutnya Al-Fatihah tok, ya wajibnya tadi ya Al-Fatihah, surat enggak. Cuma kata wajib baca surat sudah cuma di 2 rakaat yang pertama pada sholat fardu. Ya. Itu kenapa? Alasannya gini, li muwadhabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alal qiraati fihima. Karena aktifnya disiplinnya Nabi melaksanakan seperti itu, membaca mesti ono surat sesudah Al-Fatihah 2 rakaat pertama itu. Salat maghrib mesti ono surate, isya ono surate, salat zuhur ono surate 2 rakaat pertama, asar ono surate 2 rakaat pertama. Asar kan 4 rakaat. Maka ini yang disebut wajib di situ ya. Nah, ya ngono. Ini nomor 4 ini ya. Nih. Wala yukrahu tahriman bal tanjihan fi raka'atil akhirin. Ats-tsalitsah wa rabi'. Tapi kalau ini Hanafi ya, pendapat Hanafi berani. Kalau 2 rakaat pertama tadi hukumnya wajib, 2 rakaat ini kan Al-Fatihah yang surat tidak wajib tapi tidak dianggap makruh. Ya, tidak dianggap makruh. Tidak dianggap makruh yang mendekati haram, hanya makruh kecil. Makruh biasa. Kalau misalnya 2 rakaat ini ditambahi surat. Larangannya enggak berat, hanya makruh kecil ngono ya. Walau taraka surata fi raka'atin aw raka'atain min awalayil maghrib wal isya wajib qira'atuhum fil ashahi fi akhiratayil isya. Kalau misalnya ya 2 rakaat yang awal dari sholat yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat sholat fardu seperti maghrib, seperti isya, maka itu wajib membacanya di terakhirnya nanti. Sampai nek ketinggal misalnya. Ini makmum masbuk ya. Makmum masbuk. Allahu Akbar. Terus sampai enggak nututi, jelas enggak nututi kan moco-moco. Akhirnya berarti rakaat-rakaat itu sampai enggak ada suratnya ngono kan. Atau sholat sendiri misalnya. Kalau yang di awal ini tidak dibaca, harus dibaca di yang akhir. Jadi dalam sholat itu kudu ana surat. Ini komentarnya Hanafi ya, komentarnya Hanafi. Wa tsalisatul maghrib minal Fatihah jahron bihima alal as-sahih. Jadi cuma gini, nanti yang ketiga misalnya karena kancrit itu dinyaringkan. Walaupun tinggal rakaat yang terakhir. Wa yuqaddimul Fatihah, didahului Al-Fatihah, summa qra' surah, lalu baca surat.
Misalnya gini ya, sampean masbuk itu tertinggal berjamaah ya, sholat maghrib tertinggal 1 rakaat, hanya mendapat 2 rakaat bersama imam, sehingga sampean tahiyatnya double akeh nek kate maghrib 3 nanti tahiyatnya karena maghrib itu kan ngono nih, terlambatnya sampean itu cuma 1 yo, meduk oleh situ yo. Terus bangun oleh 2 sampean tahiyat, terus bangun mana oleh medok oleh 1 ya, situ sudah bertahiyat awal kan, sampean ikut tahiyat ya kan, terus bangun tinggal 1 kan, jamaahnya bangun sampean ikut bangun, sudah itu tahiyat, sampean tahiyat lagi ikut kan ya, berarti sampean 2 tahiyat ya, berarti tinggal 1 ya men, belum kan, karena ketinggal 1. Itu menurut Hanafi sampean nanti bangun moco jahar Pak, tidak sir. Karena yang ketinggal itu sampean rakaat pertama kan? Ya. Sing ndak medhok mbek imam rakaat pertama ya kan? Maka kudu diganti ngono pondok. Baca jahar, baca Al-Fatihah dan surat. Ini jarang ngomong ya kan? Ini pendapatnya Hanafi. Karena sampean mau gak medhuki kan ketinggal soalnya ya kan? Ya kudu nyaure padha. Nek Syafi'i ngene, nek Syafi'i masih tidak jahar, tapi sampean dikongkon nanti tetap baca surat. Ngono nek Syafi'i. Nek kita biasanya gak ada maca surat itu, Fatihah tok ya kan? Karena masbuk ya. Ngono kan. Padahal sampean diutang mau kehilangan surat Al-Fatihah dan surat. Kudu disauri tetep. Ojo dikorupsi. Bahkan menurut pendapat Hanafi itu nanti ditambah ya, karena hutang 1 itu ditambah jahar, karena maghrib jahar, yang ketinggal tadi jahar, itu baca Al-Fatihahnya jahar, terus suratnya jahar, 1 rakaat selesai tahiyat akhir ya, tahiyat sampean 3 kali, ini bagi yang masbuk 1 rakaat. Tahiyatnya 3 kali. Lah kalau apa melok-melok tahiyat? Lah sampean kan makmum soalnya kan. Makmum ya melok imame longgo melok longgo. Tahiyat melok tahiyat ngono wae. Tapi karena kurang gak melok salam, ya bangun lagi, menyempurnakan namanya ya. Para jamaah ini komentarnya Hanafi ya. Wa yuqaddimul Fatihah summa yaqra'ul surah. Jadi didahului Al-Fatihah kemudian baca surat. Karena 1 rakaat yang tertinggal itu hakikatnya ketinggal yang pertama. Bahkan menurut Syafi'i itu boleh ibtita, Pak. Persis. Tadi kan rakaat pertama enggak ibtita, terus Al-Fatihah, terus surat, iya. Maka sampean ketinggal nyauri telu iki. Ya ibtita, ya surat, ya Al-Fatihah, Al-Fatihah suratmu. Bahkan dikongkon ta'awud. Lengkap. Tapi jarang nih wong kono cepet-cepet males wis pokoke Al-Fatihah sah ya kan. Sing penting ono Al-Fatihah ya ngono kan. Nih kan wis yang penting sah kon. Iya sah. Tapi kon utangnya sing kermi-kermi gak nyaur. Ini nurek masyaallah. Para jamaah terus walau tarakal Fatihah la yukarriruha fil akhiraini. Terus watajibu aidan fi jami'i raka'atil witr li musyabahatihi sunnah. Kalau untuk witir itu wajib membaca surat itu di semua rakaatnya. 3 rakaat ya ono surate, ya kan? Tidak boleh hanya 2 rakaat saja. Witir ya, untuk salat sunnah. Wa fi jami'i rakaatin nafilah, bahkan pada semua rakaat-rakaat di salat sunnah yang bukan witir. Sebab witir itu nek menurut Hanafi, Pak, hukumnya tidak sunnah, wajib witir itu. Hanafi itu.
Nah, pendapat mayoritas, witir itu babonnya sunnah. Sunnah paling tinggi. Witir itu. Jadi kalau ditanyakan, sholat sunnah apa yang paling tinggi derajat tingkatnya? Sholat witir. Yang kedua, Rakatul Fajr ini, Rakatul Fajr itu. Sebelum sebut tadi itu. Itu yang kedua. Tapi kalau menurut Hanafi, sholat sunnah yang paling tinggi Rakatul Fajr ini. Witir itu wajib. Ngono. Oh Allah. Nanti kita bahas ya. Di kelompoknya sholat sunnah. Kaplingnya. Bukan di sini ya. Nanti ini. Kita sudah kadang-kadang dibocori titik-titik. Nih, ini ngaji temen Pak. Masya Allah. Masya Allah. Kadang-kadang umur ini nutuk apa enggak sampai di sini suruk ya. Sampai di sini suruk. Jadi begitu ya. Masih nomor 4 ya, masih nomor 4. Berapa tadi jumlahnya? 18. Kon. Yo, yang wajib menurut Hanafi 18, masih nomor 4. Akhirnya tahu kita nanti. Ngene rek. Wah, Masya Allah. Nek gak dibedah dak karo. Akan tahu perbandingan kita. Oke. Nah, sekarang kita buka pertanyaan kan. Sudah suruk, silakan yang mau bertanya. Monggo. Nggih Pak, monggo Pak Haji. Nggih Pak Haji. Nggih. Itu terkadang kita dengarkan memang sebelum membaca surat Al-Fatihah atau surat yang lain itu membaca Bismillah. Itu gimana? Itu harus atau tidak? Ya, baik para jamaah. Sudah dibahas dulu ya? Belum ya? Nanti di sunnah-sunnah ya, di sunnah-sunnah. Nanti ada surat Al-Fatihah. Baik, kita jawab dulu sekarang. Sekarang begini, apa hukumnya membaca Al-Fatihah? Membaca surat ya. Membaca basmalah ya. Apa hukumnya membaca? Itu disimpulkan oleh Imam Al-Kisai dari madhab Syafi'i. Al-Fatihah itu ada 4 hukum. Bismillah, baca Bismillah itu ada 4 hukumnya. 1, wajib, berarti harus ya. 2, sunnah. 3, mubah. 4, haram. Ya, ini clearkan dulu nih. Karena wajib kalau tidak baca Bismillah itu dosa. Kapan Bismillah itu dihukumi wajib membacanya? Pada surat Al-Fatihah. Ini catat ini. Di dalam sholat atau tidak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nek kate Al-Fatihah, Bismillahnya wajib. Hukumnya baca basmalah. Dalam sholat atau tidak sholat. Cuma bedanya di dalam sholat itu baca Bismillah di Al-Fatihah itu Syafi'i jahar, madhab Syafi'i. Fatihahnya jahar, Bismillahnya ya jahar. Selain Syafi'i, Bismillahnya itu dibaca tapi sir, wa yusirruna. Baca tapi sir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selain Syafi'i. Tapi tetap wajib ya. Ini karena Al-Fatihah hukumnya bismillah di dalam Al-Fatihah itu wajib. Cuma perbedaannya ono sing jahar, ono sing sir. Yang memandang harus dijaharkan itu wajib tadi, itu madhab Syafi'i. Selain Syafi'i, sir. Apa dasarnya sir? Hadis Sahih Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman kanu yaftatihuna shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin." Hadis Sahih Muslim, bab baca Al-Fatihah. Katanya Anas bin Malik, saya ini pernah sholat di belakang Rasulullah. Begitu Rasulullah meninggal, diganti Abu Bakar jadi khalifah. Khalifah itu kudu ngimami sholat. Abu Bakar ngimami sholat. Saya menemukan sholat di belakang Abu Bakar, kata Anas. Abu Bakar meninggal diganti Umar. Umar khalifah ngimami sholat.
Jadi presiden kudu ngimami. Maka katanya Syekh Ali Jabir, suatu ketika nanti ada pengumuman yang menjadi imam dan khotib sholat id adalah presiden. Berarti presiden ini bisa ngaji. Engkau, tapi nih katanya Ali Jabir meninggal karena dia bercita-cita akan menghafidkan jutaan orang Islam di negeri ini. Meninggal umur di 40. Ya, ayo. Oh. Itu dimusuhi. Ya kan? Dia sudah ngomong kan, suatu ketika nanti di Indonesia ini yang khotib sholat Idul Fitri itu imam dan khotibnya. Oh, no. Presiden. Untuk pengumuman. Ya, bacakan itu. Rasulullah presiden, Abu Bakar presiden, Umar presiden, Utsman presiden, Ali presiden, khotib dan imam, Pak. Ini semua hafid 30 juz. Amin, kudu bercita-cita. Mayoritas orang Indonesia ini umat Islam, presiden ini kudu hafid nek bisa. Oh, ngene Pak makmur. Ya. Kamu apa cita-cita ya kan? Iki duduk kampanye lho ya. Sore. Ndak iki ngono ya, masyaallah. Masyaallah. Delok niku. Ini Rasulullah, ini contoh ini ya. Ini Rasulullah meninggal diganti Abu Bakar. Abu Bakar ngimami, Pak. Anas masih kecil kan ditinggal Rasulullah, umur 13. 13 tahun, Pak. Ikut Abu Bakar jadi presiden, anak remaja. 2 tahun meninggal Abu Bakar. Disusul Umar, jadi presiden sampai 10 tahunan. Ini Anas ikut di situ, di belakangnya. Ganti Utsman ngimami, Anas masih di belakangnya, Pak, jadi makmum, ya. Ganti Ali di belakangnya terus, ya. Nah, komentarnya gini, hadis Sahih Muslim. Kanu semua orang-orang top ini yaftatihuna sholat bi alhamdulillahirabbil alamin. Membuka sholatnya itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Bismillah gak ono. Gak muni. Ini hadis Sahih Muslim. Maka dari sini ini ya, bismillah di dalam Al-Fatihah itu kalau sholat jahar wajib, tapi ada 2 pendapat tadi. Ono sing jaharno, ono sing sirno. Ini hadis ini pakai. Membukanya ini alhamdulillahi rabbil alamin. Kadek ngomong bismillah kan muni hadis ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Langsung ini ditangkap oleh pendapat-pendapat seperti ini. Tetap wajib hukumnya ya. Nih, tapi ono sing jahar, ono sing sir. 2 sunnah. Baca bismillah. Itu nanti gini gini Pak, sik dorong kan? Sik dorong. Gak kira tercecer Pak, kita bahas ini. Semua persoalan ada di sini semua. Apalagi urusan sholat. Masya Allah. Karena ini 4 madhab seluruh dunia. Sholat orang sekarang ini semua sudah ada di sini, Pak. Ya, macam-macamnya itu. Masya Allah. Cuma ngerti apa enggak wong-wong itu? Nah, enggak dibedah, enggak ngerti. Wong ngaji males. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kita ini umat Islam kadang-kadang. Ya, Masya Allah. Pemana rek nom-nom itu. Masya Allah. Nggak di YouTube satu pendapat kadang ini paling benar ngono YouTube itu, ya kan? Ditangkap loh, ini sih bener Pak Haji, Pak Haji ini sih bener. Iya, hadirin para jamaah sunnah nomor 2 ya. Setiap mengawali surat hukumnya baca bismillah itu sunnah. Apakah jahar atau sir? Surat Baqarah ono bismillah, Ali Imran ono bismillah yo. Kalau bacanya dari awal ya Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalika sunnah hukumnya. Karena sudah ditulis 114 surat
Itu 13 surat sing ono bismillah, 113. Sunnah. Terus makro, mubah ya, mubah sekarang nomor 3 mubah. Mubah itu boleh baca, boleh tidak. Kalau membacanya potongan surat-surat, tidak lengkap, tidak dari awal. Seperti ayat kursi, itu kan potongan. Itu boleh bismillah, boleh tidak. Mubah hukumnya. Haram kalau surat taubah yang di Quran saja tidak ditulis. Ini kata Imam Al-Kisai ya. Kampian baca bismillah haram. Oh, wis sementara oke deh. Ngono wae yo. Oh, jadi clear nek ngerti ngene iki. Oh iya rek. Oh. Enggak ngerti yo. Kenapa kok ndak ono bismillah? Antem anu. Oh no, sir. Ngerti? Tadi kan dengar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Sir. Masih enggak nemu kamu dina iku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ngono kan? Iya. Ngono. Kupingmu iku rungokno. Tapi tak krungu karena sir ya wis. Ono dimune ya kan? Kita sampai di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.